Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Aprila dengan NIM B10322010048 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan analisis laba kotor pada PT Ace Hardware Indonesia Tbk. Nah, adapun profil perusahaan PT Ace Hardware Indonesia Tbk, PT ini didirikan pada tahun 1995 dan bergerak di bidang usaha perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup. Gerai pertama Ace Hardware Indonesia dibuka pada tahun 1996 di Karawaci, Tangerang. Sejak saat itu, Ace Hardware Indonesia terus berkembang sebagai perusahaan retail dan kini telah menjadi salah satu perusahaan retail terkemuka yang menyediakan beragam perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup di Indonesia. Dengan jaringan gerai modern yang dikelola secara profesional, Ace Hardware Indonesia semakin dikenal sebagai the helpful place untuk masyarakat Indonesia yang ingin menemukan produk-produk perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup berkualitas. Adapun per 19 September tahun 2022, Ace Hardware Indonesia telah memiliki 228 gerai dengan total luas lebih dari 500.000 meter persegi yang tersebar di 52 kota se-Indonesia. Ace Living World Alam Sutera merupakan flagship store Ace Hardware Indonesia sekaligus menjadi yang terbesar di dunia. Nah, kemudian ada pun ringkasan bisnis pada PT Ace Hardware Indonesia Tbk, di mana Ace Hardware Indonesia di sini menjual lebih dari 8.000 produk. Produk-produk ini dikategorikan dalam 3 segmen utama, yaitu ada perlengkapan rumah tangga, gaya hidup, dan mainan. Kemudian dalam praktiknya, laba yang diperoleh perusahaan terdiri dari 2 macam, yaitu yang pertama ada laba kotor atau gross profit. Laba kotor artinya laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan, dengan artian laba keseluruhan yang pertama sekali perusahaan peroleh. Kemudian yang kedua ada laba bersih atau net profit, di mana merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak. Adapun manfaat analisis laba kotor, yang pertama yaitu mengukur kinerja manajemen, yang kedua menentukan kebijakan perusahaan di masa depan, yang ketiga hasil pertanggungjawaban dari bagian produksi, yang keempat untuk mengetahui penyebab naik turunnya harga jual produk, yang kelima untuk mengetahui penyebab naik turunnya harga pokok penjualan produk, dan yang terakhir ada hasil penanggung-jawaban dari bagian penjualan. Kemudian tujuan analisis keuangan PT Ace Hardware Indonesia Tbk. Tujuan utama dari analisis laporan keuangan adalah untuk memahami dan mendiagnosis informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dengan maksud untuk menilai profitabilitas dan kesehatan keuangan serta membuat perkiraan tentang prospek masa depan perusahaan. Dengan demikian, menilai prospek pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan guna membantu pemangku kepentingan tertinggi untuk memprediksi dan menghindari kemungkinan terjadinya kebangkrutan pada perusahaan. Kemudian ada laporan perubahan laba kotor tahun 2020 dan 2021 pada PT Ace Hardware Indonesia Tbk. Adapun komponen yang pertama yaitu penjualan bersih pada tahun 2020 sebesar Rp7.412.766.872.302, sedangkan pada tahun 2021 Rp6.543.362.698.900. Pada tahun 2020 ke tahun 2021, penjualan bersih mengalami penurunan sebesar Rp869.404.173.402. Kemudian komponen kedua yaitu harga pokok penjualan atau HPP pada tahun 2020 sebesar Rp3.753.585.066.580.
rupiah, sedangkan pada tahun 2021 Rp3.330.713.867.112. Nah, pada tahun 2020 ke tahun 2021, harga pokok penjualan pada PT SW Indonesia Tbk ini mengalami penurunan sebesar Rp422.871.199.468. Kemudian komponen terakhir yaitu ada laba kotor pada tahun 2020 sebesar Rp3.659.189.805.722, sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp3.212.642.831.788 rupiah, di mana pada komponen terakhir ini yaitu laba kotor pada tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan, yaitu sebesar Rp446.532.973.934. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi perubahan laba kotor, yang pertama itu penjualan, yang kedua ada harga pokok penjualan. Perubahan laba kotor yang disebabkan oleh penjualan ditentukan oleh besarnya harga jual satuan, yaitu perubahan yang disebabkan oleh perusahaan dalam harga jual persatuan dihitung berdasarkan jumlah produk yang dijual. Kemudian kuantitas atau volume penjualan, yaitu perubahan laba kotor yang disebabkan perubahan jumlah produk yang terjual dengan harga jual persatuan tetap. Sedangkan perubahan laba kotor yang dipengaruhi oleh harga pokok penjualan adalah harga pokok penjualan, yaitu perubahan laba kotor yang terjadi karena adanya perubahan harga pokok persatuan produk dengan anggaran kuantitas penjualan sama. Kemudian kuantitas atau volume harga pokok penjualan, yaitu perubahan laba kotor yang disebabkan karena adanya perubahan kuantitas yang dijual dengan anggaran harga pokok satuan tetap. Adapun kesimpulan dari analisis laba kotor pada PT Ace Hardware Indonesia Tbk, di mana analisis ini bertujuan untuk mengetahui perubahan laba kotor dan laba bersih pada PT Ace Hardware Indonesia Tbk berdasarkan analisis serta pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut, di mana perubahan laba kotor pada PT Ace Hardware Indonesia setiap tahunnya mengalami penurunan yang berdampak pada menurunnya juga laba bersih perusahaan tersebut. Berdasarkan hasil analisis, perubahan laba kotor PT Ace Hardware Indonesia diakibatkan oleh kuantitas atau volume produk yang dijual atau sales product variance setiap tahunnya mengalami penurunan dan berdampak pada penjualan yang mengalami penurunan juga. Dengan demikian, perusahaan mengalami penurunan ini diakibatkan adanya pandemi COVID-19. Sekian presentasi dari saya mengenai analisis laba kotor pada perusahaan PT Ace Hardware Indonesia Tbk. Saya ucapkan terima kasih.